Halo sahabat Artatama, berjumpa lagi di channel Artatama TV. Sahabat Artatama TV, jangan lupa like, share, subscribe dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan info dari kita. Kendati Jepang dikenal dengan bangunan tahan gempanya, namun sebagian penduduk masih trauma dan enggan kembali ke rumah mereka setelah gempa yang mengguncang negeri matahari terbit itu. Alih-alih tinggal di rumah mereka, banyak di antaranya yang malah memilih tidur di dalam mobil mereka. Ini seperti yang dilakoni Ayuko Noto, pendeta di kuil Juso Wajima. Sebuah yang sejarahnya sudah ada sejak 1300 tahun yang lalu. Mengutip Reuters, Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024, Noto juga memilih untuk tidur di mobilnya bersama anggota keluarganya, meski rumah mereka tahan gempa. Dengan cara ini mereka berharap dapat melindungi diri mereka dari gempa besar lebih lanjut dan kemungkinan gelombang tsunami. Gempa susulan masih terus terjadi, kata pria 47 tahun itu dalam sebuah wawancara yang dikutip dari Reuters. Kami memilih mobil daripada rumah agar kami dapat segera mengungsi jika terjadi gempa besar lagi, sambung dia. Berapa lama mereka akan terus melakukan hal itu? Saya tidak punya jawaban untuk itu, kata dia. Noto dan keluarganya hanya segelintir orang yang enggan kembali ke rumah mereka setelah gempa dahsyat mengguncang Jepang awal tahun ini. Bahkan, banyak di antara mereka juga ogah tinggal di pusat evakuasi bersama korban gempa lainnya. Meskipun para pengungsi telah memadati pusat evakuasi di Wajima untuk mendapatkan makanan, air, dan kebutuhan pokok lainnya, beberapa dari mereka ada yang memilih untuk tidur di dalam mobil mereka. Yutaka Obayashi 75 tahun, dan istrinya Akiko 73 tahun kehilangan rumah kayu dalam bencana hebat kemarin. Namun setelah bermalam di tempat evakuasi darurat di pusat komunitas, mereka memutuskan untuk pulang dan tidur di mobil kecil mereka. Mata orang-orang membuatku sangat gugup, kata Obayashi kepada Reuters, saat istrinya beristirahat di kursi bersandar di mobil mereka. Aku hanya tidak suka hidup dengan banyak orang di sekitarku, sambungnya. Pejabat cuaca memperingatkan kemungkinan hujan salju lebat di wilayah tersebut mulai Minggu malam hingga Senin pagi, yang dapat memicu bencana susulan, seperti tanah longsor. Gemuruh seismik terus berlanjut, dengan gempa berintensitas 5 skala seismik Jepang di kota Anamizu pada Sabtu pagi. Jumlah korban tewas akibat gempa bumi dahsyat pada tanggal 1 Januari tahun 2024 di Jepang telah meningkat hingga mencapai 161 orang, kata pihak berwenang. Sebelumnya, pada Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024, jumlah korban meninggal dilaporkan sebanyak 120 orang. Upaya terus dilakukan untuk menemukan orang-orang yang masih hilang seminggu setelah gempa melanda. Per Senin, tanggal 8 Januari tahun 2024, jumlah orang hilang telah menurun dari 195 orang menjadi sedikitnya 100 orang. Namun cuaca buruk berupa hujan lebat dan salju, yang memicu peringatan akan tanah longsor dan runtuhnya bangunan, menghambat kinerja tim penyelamat. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 melanda semenanjung Noto yang merobohkan bangunan dan memicu kebakaran besar. Struktur rumah yang terbuat dari kayu tidak dibangun untuk tahan gempa bumi besar yang acap melanda negara tersebut. Kami tidak akan menyerah, kata Perdana Menteri, PM, Jepang Fumio Kishida setelah pertemuan dengan para pejabat terkait pada Jumat. Kishida mendesak para tim penyelamat dan orang-orang yang terlibat untuk menolong masyarakat yang terdampak. Gempa pada Senin, tanggal 1 Januari tahun 2024, malam juga memicu tsunami kecil yang membanjiri setidaknya 120 hektar lahan, ungkap Kementerian Pertanahan Jepang. Jepang mengatakan akan menghabiskan 4,74 miliar yen sebagai cadangan anggaran untuk membantu para korban. 51 WNI di Prefektur Ishikawa masih mengungsi.
KBRI Tokyo menyampaikan sebanyak 51 WNI masih mengungsi dari kediaman mereka di prefektur Ishikawa pasca gempa berkekuatan 7,6 atau 7 dalam skala intensitas seismik Jepang. Sebelumnya ada 183 WNI yang tinggal di sejumlah lokasi pengungsian yang tersebar di kota Ogi, Suzu, Saikai, Wajima, Nanao, Anamizu, Uchinada, Nakanoto, dan Naomi. Salah satunya Indria Fukuda, yang tinggal di kota Noto, yang tak jauh dari pusat gempa di semenanjung Noto di pesisir laut Jepang. Ia tinggal di pengungsian yang bertempat di kantor RW sejak hari pertama gempa pada tanggal 1 Januari lalu. Pasokan listrik dan gas masih lancar, tetapi aliran air terputus. Air minum dari pemerintah ada bantuan, alhamdulillah untuk minum dan wudhu. Kalau untuk menyiram, di WC ketika buang air itu mengambil air dari sungai yang ada di dekat sini. Jelas Indria, seraya menambahkan bahwa ketersediaan makanan bagi warga cukup banyak. Indria mengaku rumahnya hanya mengalami kerusakan ringan pada dinding, tetapi memilih tinggal di pengungsian bersama dengan keluarga lainnya yang seluruhnya adalah orang Jepang, termasuk 2 anak, ibu mertua, dan saudara mendiang suaminya. Indria mengatakan belum memastikan kapan akan kembali tinggal di rumahnya. Sementara itu, Bambang Irawan, pekerja Indonesia yang tinggal di kota Wajima terpaksa mengungsi di sebuah SMP setelah gempa terjadi pada Senin, tanggal 1 Januari tahun 2024, lalu hingga Jumat, tanggal 5 Januari tahun 2024. Apartemen yang ditinggalinya bersama 6 rekannya lantainya miring dan dindingnya retak di lantai 2. Sementara, di lantai 1 temboknya sudah jebol karena guncangan gempa. Saat gempa terjadi ada 5 WNI di apartemen tersebut, sementara 2 lainnya tengah berada di Kanazawa untuk liburan tahun baru. Tak lama setelah gempa kedua, ia dan rekannya menuju ke sekolah terdekat yang ditetapkan pemerintah Jepang sebagai lokasi pengungsian. Pada malam pertama, mereka harus melewati malam yang dingin karena keterbatasan fasilitas di lokasi pengungsian. Waktu hari pertama cuma dapat 3 selimut untuk 5 orang. Hari kedua nekat ke apartemen, ambil selimut walaupun masih ada gempa susulan, jelas Bambang kepada wartawan Sri Lestari di Jepang. Apartemen tempat Bambang dan rekan-rekannya tinggal berada tak jauh dari lokasi kebakaran yang menghanguskan ratusan bangunan. Media NHK melaporkan sekitar 100 bangunan hancur akibat kebakaran besar yang terjadi setelah gempa. Guncangan gempa di kota itu mencapai 6 kuat dalam skala intensitas seismik Jepang. Sementara untuk bantuan makanan di lokasi pengungsian, menurut Bambang, pasokan terbatas hingga hari ketiga setelah bencana, yaitu berupa makanan kecil dan roti. Mulai Kamis, tanggal 4 Januari tahun 2024, hingga Jumat, 05.01, bantuan makanan yang tersedia di lokasi pengungsian mulai berlimpah. Ketika wawancara dilakukan pada Jumat, tanggal 5 Januari tahun 2024, malam waktu Jepang, Bambang dan rekan-rekannya dipindahkan ke kota Kanazawa oleh perusahaan tempatnya bekerja. Aliran listrik, gas, dan air pasca gempa belum sepenuhnya pulih di sejumlah kota yang terdampak. Di kota Suzu, pada malam pertama setelah gempa tanggal 1 Januari lalu sebanyak 18 WNI terpaksa bermalam di tengah udara yang dingin dan bersalju. Pada hari berikutnya mereka sudah kembali ke asrama, tetapi masih mengalami pemadaman listrik, seperti disampaikan Rizal Sokobiki. Listrik belum nyala, gas juga belum ada. Sementara ini teman-teman masak pakai kayu bakar, jelas Rizal yang bekerja di kapal penangkap ikan. Ia mengatakan telah mendapatkan bantuan makanan dari pos pengungsian berupa roti dan air sebanyak 7 kardus. Itu untuk kita semua di sini, untuk 3 hari ke depan, tetapi tinggal di asrama dan hanya ke tempat pengungsian untuk mencas HP, kata Rizal. KBRI Tokyo memberikan bantuan melalui perwakilan WNI di prefektur Ishikawa sejak hari kedua pasca gempa dan pada Jumat, tanggal 5 Januari tahun 2024, tim KBRI Tokyo baru dapat menyerahkan bantuan dan pendataan WNI di wilayah yang terdampak gempa secara langsung. Duta Besar RI untuk Jepang, Heri Ahmadi,
meminta WNI untuk memberikan informasi jika ada kerabat atau rekan yang tinggal di Ishikawa dan sekitarnya. Foto-foto yang diunggah oleh pasukan pertahanan Jepang menunjukkan pasukan memuat makanan, air minum, dan perlengkapan mandi ke truk yang berjejer di jalan. Pasukan juga terlihat membersihkan lumpur dan puing-puing dari jalan yang terkena longsor. Dalam foto lain, tentara terlihat membawa korban selamat dengan tandu melewati jalan yang tertutup salju. Kerusakan parah saat berkunjung ke Wajima pada hari Rabu, di mana beberapa rumah dan kendaraan hancur tertimpa beton yang runtuh. Banyak rumah kayu tradisional tua di kota itu runtuh. Kota berpenduduk 23.000 jiwa ini kini menyerupai kota hantu karena sebagian besar orang mengindahkan peringatan evakuasi dini, ketika diperkirakan akan terjadi tsunami. Banyak rumah di prefektur Ishikawa luluh lantak. Di kota pesisir Suzu di prefektur Ishikawa, sekitar 90% rumah di kota itu, seluruhnya luluh lantak atau nyaris semuanya, kata wali kota Masushiro Izumiya kepada kantor berita Kyodo. Pasukan militer Jepang telah membagikan perbekalan, termasuk makanan, air dan selimut bagi mereka yang harus meninggalkan rumah mereka. Pemerintah Jepang mengatakan bahwa 57.360 orang harus dievakuasi. Sejauh ini puluhan ribu makanan sudah dikirimkan ke seluruh wilayah yang terdampak. Dan gempa susulan masih berlanjut hingga Selasa. Sekretaris Kabinet, Yoshimasa Hayashi, memperingatkan masyarakat agar waspada terhadap gempa yang lebih besar lagi, dengan intensitas hingga 7 skala Richter, setidaknya dalam 7 hari mendatang. Pada Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024, sore, prefektur Ishikawa, yang berjarak 155 km dari selatan Semenanjung Noto, mengalami gempa berkekuatan 4,9. Peringatan gelombang tsunami yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang pada Senin kemudian diturunkan peringkatnya. Pada Selasa, semua peringatan tsunami di sepanjang laut Jepang telah dicabut, yang berarti tidak ada lagi risiko adanya kejadian serupa. Warga Jepang yang terkena dampak gempa membagikan pengalamannya saat gempa mengguncang dalam beberapa menit. Seorang warga Nanao berusia 82 tahun, Toshio Iwahama, mengatakan kepada bahwa sebagian rumah kayunya runtuh. Ia mengatakan, meski telah berkali-kali mengalami gempa, ia belum pernah mengalami guncangan sebesar ini. Warga Inggris Emma Watt, 41, yang sedang berlibur bermain ski di desa Resor Hakuba, mengatakan gempa terjadi tanpa peringatan, sehingga kelompoknya berlindung di bawah meja di sebuah kafe. Dia mengatakan bahwa intensitas gempa telah menyebabkan orang-orang meninggalkan gedung tersebut. Bagian terburuk dari gempa adalah kita tidak mengetahui seberapa kuat gempa yang akan terjadi. Ini adalah pengalaman yang sangat menakutkan, kata Watt. Gempa terbesar yang tercatat di Semenanjung Noto. Gempa berkekuatan magnitudo 7,6 ini merupakan gempa terbesar yang tercatat di Semenanjung Noto di prefektur Ishikawa sejak pencatatan dimulai pada tahun 1885, kata Badan Meteorologi Jepang. Seorang pejabat badan tersebut juga mengatakan bahwa peringatan tsunami yang dikeluarkan sebelumnya adalah peringatan besar pertama sejak Maret tahun 2011, ketika Jepang dilanda salah satu gempa bumi terkuat yang pernah tercatat. Dia menambahkan, ada peningkatan risiko tanah longsor dan kebakaran di daerah yang terkena dampak. Juru bicara pemerintah Jepang, Yoshimasa Hayashi, telah memperingatkan warga untuk bersiap menghadapi gempa susulan. Operator pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di negara itu, Kansai Electric, mengatakan pembangkit listrik tenaga nuklir di wilayah yang terkena dampak masih berfungsi normal. Otoritas Regulasi Nuklir Jepang melaporkan tak ada penyimpangan dalam operasional pembangkit listrik tenaga nuklir di sepanjang Laut Jepang. Ini termasuk 5 reaktor aktif di pembangkit listrik Ohi dan Takahama Kansai Electric Power di prefektur Fukui. Pembangkit listrik Shika milik Hokuriku di Ishikawa, yang terletak paling dekat dengan pusat gempa, telah menghentikan 2 reaktornya sebelum gempa untuk pemeriksaan rutin dan sejauh ini tak ada dampak apapun dari gempa tersebut, kata badan tersebut.
Badan Meteorologi Korea Selatan telah memperingatkan bahwa gelombang tsunami setinggi 0,3 meter dapat melanda pantai timur negara itu antara pukul 18.29 hingga pukul 19.17 waktu setempat. Rusia telah mengeluarkan peringatan tsunami di kota pelabuhan timur jauh Vladivostok dan Nakhodka, kantor berita negara TASS melaporkan. Pada tahun 2011, Jepang dilanda gempa berkekuatan 9,0 magnitudo dan tsunami yang melanda pesisir timur laut negara itu, menewaskan hampir 18.000 orang dan menyebabkan puluhan ribu orang mengungsi. Hal ini juga menyebabkan kehancuran di pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima, di sisi timur pulau tersebut, yang dampaknya masih terasa hingga saat ini. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Nantikan informasi menarik lainnya dari channel Arta Tama TV. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.